Perkenalkan, nama saya Noval Alif Alifari. Saya mahasiswa semester 1 Fakultas Teknik, Program Studi Sistem Informasi dengan NPM 22117018. Di video ini saya akan memaparkan kasus bullying yang baru-baru ini ramai di jagat maya. Nah, video ini saya beri judul Indonesia Kuat Tanpa Bullying. Sementara itu, di suatu dimensi yang lain. Oke, sebelumnya disclaimer dulu ya. Di sini saya tidak bermaksud menyinggung pihak manapun yang berkaitan dengan kasus ini. Dan tujuan saya membuat video ini hanya untuk mengedukasi dan memenuhi tugas mata kuliah saya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke inti videonya. Sip, check it out. A few moments later. Kemarin ini jagat maya diramaikan dengan kasus bullying yang terjadi di kalangan pelajar, yaitu kasus perundungan terhadap sesama pelajar yang terjadi di SMP Plus Baitur Rahman, Bandung. Dikatakan di sini korban sampai mengalami pingsan. Dalam video yang beredar, tampak seorang pelajar yang duduk di kursi paling depan mengenakan kaos olahraga, yang mana itu sebagai korban. Dan tak lama kemudian seorang pelajar menghampiri korban, kemudian langsung memakaikannya helm berwarna merah ya, seperti di foto ini, berwarna merah. Setelah itu pelajar lain yang tidak diketahui namanya kemudian langsung menendang kepalanya beberapa kali hingga terjatuh dan tergeletak ke lantai. Parahnya lagi, pelajar lainnya yang berada di situ hanya menonton dan menertawakan aksi tersebut. Miris sekali. Nah, sebelum lanjut, di sini kenapa saya tidak menyebut mereka sebagai temannya ya, melainkan saya menyebutnya dengan pelajar, walaupun mereka satu kelas gitu. Karena menurut saya orang yang melakukan hal keji tersebut tidak pantas untuk kita sebut sebagai teman, walaupun ibarat katanya mereka satu kelas gitu ya. Tetap aja gitu, nggak fair gitu disebut teman. Berlama-lama kemudian. Oke, lanjut kepada kasusnya. Atas ramainya kasus tersebut, sontak pihak kepolisian langsung mengusut tuntas kasus tersebut. Gila, gercep banget ya kalau yang viral-viral mah. Kemarin yang kebayang, banyak warganet yang meminta pihak berwajib untuk memberikan sanksi yang berat, bukan hanya dikeluarkan dari sekolah saja. Kalau bisa NISN-nya blacklist aja biar nggak bisa sekolah lagi gitu. Kan mantap. Saking banyaknya simpati warganet terhadap korban yang awalnya mempunyai rating bagus di Google menjadi bintang 1. Selain itu, warganet juga menyerang akun media sosialnya berupa Instagram, hingga pihak sekolah menutup akunnya. Gila, netizen Indo ini emang the best lah pokoknya. Apa sih bahayanya bullying? Menurut website yang saya baca, bullying atau perundungan kerap menghantui anak-anak usia sekolah dari jenjang paling rendah sekalipun. Tidak sedikit orang tua menganggap bullying sebagai hal yang lumrah karena mengusung pemakluman. Maklum aja namanya juga anak-anak. Jika dibiarkan, justru bullying bisa merusak mental anak. Terlebih jika sang anak memiliki kepribadian melankolis yang cenderung sensitif. Menurut Sekartaji Ayuwangi Purbapuri, konselor sekaligus pendiri Rumah Kasih Sekartaji, Yogyakarta, mengatakan bahwa bullying bisa membahayakan perkembangan psikologis anak, bahkan dapat ke tahap depresi sampai berujung kematian karena bunuh diri. Ia mengungkapkan kepribadian melankolis yang sensitif membuat anak memaknai pelabelan yang ditujukan kepadanya sebagai konsep diri. Misal nih, seorang anak dirundung dengan kata bodoh, jelek, menjijikan, dan kucil, kumel, atau sebagainya lah, maka ia bisa memaknai konsep dirinya sesuai dengan apa yang
mereka katakan gitu. Kedua, bullying juga berpotensi memunculkan mental blocking. Dalam perkembangannya, sang anak bisa kesulitan mencari solusi saat menghadapi masalah. Persoalan yang menurut kebanyakan orang bisa ditangani dengan mudah tidak berlaku bagi korban bullying. Ketiga, korban bullying berpotensi menjadi pelaku perundungan atau hal-hal yang mengarah pada kenakalan sebagai katarsis. Perilaku sebagai petunjuk pelampiasan bisa menjadi lebih agresif, menyerang orang lain, dan menjadi mata rantai yang sulit diputus. Keempat, bullying juga menghambat perkembangan otak. Kemampuan kognisi anak dapat bisa menurun. Ia mencontohkan anak yang sudah bisa membaca bisa mengalami penurunan kemampuan karena kerap dirundung dan menjadi tidak percaya diri. Kelima, bullying juga memiliki efek domino. Ketika anak sudah dewasa dan menjadi orang tua, bisa melakukan hal yang sama kepada anaknya. Nah, kelima penjelasan di atas merupakan dampak bahayanya dari bullying ya. Selanjutnya, bagaimana kita harus mencegah tindakan bullying agar tidak terjadi lagi gitu maksudnya. Dikutip dari Stop Bullying, pencegahan perundungan haruslah dilakukan sedini mungkin. Dan mulai dari lingkungan, orang tua, staf sekolah, dan orang dewasa lainnya yang peduli memiliki peran dalam mencegah penindasan. Membantu anak memahami penindasan, bicarakan tentang apa itu penindasan dan bagaimana cara menghadapinya dengan aman. Beritahu anak-anak bahwa penindasan tak dapat diterima. Pastikan anak-anak tahu cara mendapatkan bantuan. Jaga agar jalur komunikasi tetap terjaga atau terbuka. Sering-seringlah bertemu dengan anak-anak, dengarkan mereka ya, kenali teman-teman mereka, tanyakan tentang sekolah, dan pahami kekhawatiran mereka. Dorong anak-anak untuk melakukan hal apa yang mereka sukai gitu. Kegiatan, minat, dan hobi khusus dapat meningkatkan kepercayaan diri, membantu anak-anak berteman, dan melindungi mereka dari perilaku bullying. Beri contoh bagaimana memperlakukan orang lain dengan kebaikan dan rasa hormat. Nah, 4 poin itu adalah bentuk pencegahan yang dapat dipraktikkan di sekitar kamu. A few moments later. Kesimpulan di atas bahwasanya tindakan bullying itu sangat-sangat tidak baik ya, sangat-sangat tidak manusiawi. Tindakan ini tuh bisa merusak mental seorang anak yang bisa membuatnya depresi, bahkan sampai bisa melukai dirinya sendiri. Bahkan ada saja yang berakibat pada kematian karena bunuh diri gitu. Ngeri kali ya. Maka dari itu kita sebagai manusia, terutama bangsa Indonesia ini harus menjadikan sila kedua, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab sebagai pedoman agar kita menjadi manusia yang berakal sehat, berjiwa adil, dan memiliki rasa simpati sama manusia. Apalagi kita sebagai bangsa yang besar, bangsa yang kuat, bangsa yang bertekad, bangsa yang merdeka, yaitu bangsa Indonesia. Merdeka. Tidak terasa ya, segitulah sedikit cuplikan tentang penerapan dan pengamalan nilai-nilai Pancasila dari saya ya, mungkin segitu video saya kali ini. Terima kasih kalian sudah menonton sampai akhir. Oke, jangan lupa kalian like video ini dan juga subscribe channel ini. Nggak apa-apa bulan depan di unsubscribe juga karena udah dinilai kan. Jadi kata bapaknya subscriber sama like ngaruh sama nilainya gitu. Jadi mohon banget ke kalian ya, mohon banget kalian yang nonton ini. Saya nggak tahu kalian siapa, kalian orang baik ya gitu. Terima kasih orang baik, terima kasih orang baik, terima kasih orang baik. Thank you guys, thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.